Jokowi liur gitu ya, tadi ya tulisan di radar aktual itu pusing ketika mencoba mengendorse Ganjar, mengendorse Erik, tapi justru dua tokoh inilah yang paling sulit mendapatkan tiket dari partai. Nah, apa yang menjadi dasar pemikiran seorang Presiden Joko Widodo dalam pandangan Pak Tam dan Uday Erwin, kenapa seperti yang masih menutup untuk mendukung Anies? Padahal kan fakta sudah membuktikan Jakarta dipimpin Jokowi, dilanjutkan oleh Anies Baswedan, berhasil. Indonesia kan dipimpin Jokowi, kalau dilanjutkan Anies, berhasil juga, insya Allah kan gitu ya. Ada barrier apa kira-kira, hambatan apa yang masih membuat Pak Jokowi belum mau untuk bicara sinyal Anies Capres yang di-endorse? Dugaan saya belum clear apakah Pak Anies akan melindungi Jokowi atau tidak. Karena saya menduga gitu ya, Jokowi ini menyisakan banyak masalah. Kita ambil contoh, kemarin digugat tentang ijazah palsu. Terus yang kedua itu adalah masalah dana COVID yang ratusan triliun, yang katanya tidak boleh diaudit dengan Perpu COVID itu. Terus yang kedua tentang ide gila pindah ibu kota. Ada studi kelayakan. Kalau memang nggak punya uang, nggak apa memaksakan diri. Ini ada apa? Kan ketakut terbongkar. Yang ketiga tentang kereta cepat Bandung Jakarta, yang hanya 150 km mengalahkan kereta cepat di Sri Lanka yang 400 km berlipat. Ini kan kalau dibuka bahaya Jokowi. Jangan-jangan Jokowi presiden pertama yang berada di jeruji besi, ya kan? Nah ini dia perlu jaminan, Nah makanya kenapa dia mau endorse siapa namanya Ganjar Pranowo dan Erick Thohir? Ya, karena dia perlu kepentingan itu. Nah, di dua orang itu dipastikan aman begitu ya? Aman. Kenapa dia sekarang dicuekin oleh PDIP? Ya ke PDIP tersakiti selama dua periode Jokowi berkuasa. Lu dia petugas partai kok. Kenapa yang sekarang berkuasa itu Luhut lebih berkuasa daripada Megawati? Kalau saya orang PDIP ya tersinggung dong. Dia nggak akan bisa jadi presiden tanpa PDIP. Makanya cocok kalau kita dorong Puan Maharani untuk menjadi wapresnya Prabowo Subianto. Kenapa muncul sekarang ada ide Prabowo Erik? Itu dalam rangka membuyarkan skenario Prabowo Puan Maharani. Kan kemarin kita dengar Prabowo Erik, dulunya ada Prabowo Caimin, dulu juga ada istilahnya Prabowo Ganjar, dan terakhir ada Prabowo Jokowi, nggak laku dijual. Sekarang mencoba Prabowo Erik, ternyata di balik skenario Prabowo Erik itu ada skenario Ganjar Erik karena ingin memisahkan Prabowo dan Puan, sehingga Ganjar ini dapat tiket dari PDIP. Saya kira Ibu Megawati tidak sebodoh itu ya. Iya. Saya kira Ibu Megawati sudah bisa membaca. Jam terbangnya jauh lebih tinggi dari Tarmizi yang bukan ketua umum partai. Memang kenapa kalau Puan Ganjar misalkan PDIP? Tidak mungkin. Walaupun secara presidensial threshold PDIP bisa mengusung calon sendiri, Ganjar Puan atau Puan Ganjar, secara peta politik tidak menguntungkan. Sulit untuk menang. Loh, ceruknya sama, pemilihnya sama, partainya sama. Lain cerita kalau Gerindra ya. Kalau Gerindra dengan Puan, masih ada peluang Anies Puan. Kembali pada positioning kita nih ya, Anies Rashid Baswedan yang terus mendapatkan sambutan yang meriah di mana-mana. Luar biasa ya. Luar biasa, ini fenomenal sekali. Belum jumlah relawan terus bertambah. Sekarang sudah 200-an katanya. Iya, 200-an. Kira-kira apa yang harus selanjutnya kita tetap waspadai? Kan tentu kita harus bersikap seperti itu. Jangan sampai kita merasa di atas angin, kemudian santai-santai, ternyata ada sesuatu yang di luar kita perkirakan. Pak Anies hari ini rencana akan ke Papua. 8 sampai 9 Desember, setelah itu lanjut safari 10 sampai 11 ke Makassar. Saya kira hari ini seperti tulisan saya di KBA News, Pak Anies akan diuji di Papua. Kalau kita lihat kan nggak aneh deh kalau masa Pak Anies itu banyak di Tasik, di Ciamis, di Jogja, di Palu, ya kan, di Aceh, apalagi di Sumatera Barat yang insya Allah 98% orang Sumatera Barat akan pilih itu kantong ini lah ya. Kantong Pak Anies. Nah sekarang itu ada di kantongnya Jokowi.
Kalau di kantongnya Jokowi Papua ini sambutan antusias Pak Anies, dan insya Allah dengan pertolongan Allah Pak Anies jadi presiden. Tinggal menunggu waktu. Bukan kita sombong gitu ya, bukan. Karena kita ini yakin kalau di kantong-kantong Jokowi saja Pak Anies mendapat respon yang luar biasa kan Saiful, dan komandan ada di situ, saya kira insya Allah kita yakin betul Pak Anies. Tinggal kita mengawal selanjutnya. Berarti lawan Pak Anies bukan capres yang lain. Seperti kata komandan, siapapun capresnya, presidennya Anies Baswedan, musuhnya adalah kecurangan. Cuma itu yang bisa mengalahkannya. Cuma itu yang bisa mengalahkan. Kita akan lihat ini 2 hari ini, Pak Anies, bagaimana respon warga Papua. Baik, dari Ranis, kira-kira apa yang akan dipersiapkan untuk mewaspadai, mengantisipasi praktek-praktek kecurangan yang seperti yang terjadi di indikasi yang sangat kuat di Pilpres sebelumnya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nih relawannya masih baru nih Bang. Ya. Relawan Ranis ini terdiri dari tokoh-tokoh yang mudah-mudahan tokoh-tokoh hebat lah ya. Insyaallah. Ada pengusaha, ada juga profesor, ada juga ya artinya artis-artis lah ya. Ya. Nah, kita ini mengambil segmen yang orang umum yang jarang menjamah masuk ke dalam. Kalau misalnya tokoh-tokoh pejuang-pejuang oposisi itu biasanya udah Pak Tarmizi ahlinya, relasinya pasti ya. Kalau saya tokohnya orang-orang umum. Saya kebetulan Bang banyak dimasukin di grup emak-emak ya, yang suka dangdut, yang suka grup musik, lagu-lagu nostalgia. Nah ternyata di sana banyak orang-orang potensial. Ada ternyata cantik-cantik banyak, kalau cuma bukan pakai nama Ranis, namanya Ranis ini. Nah, jadi saya ngambil segmen itu dan ternyata mereka senang ya di grup itu karena mereka nggak tahu tadi mereka tuh banyak Bang pengen ikut gabung dan relawan, tapi Pak Ketum Pak Tarmizi itu dia nggak tahu masuknya kemana. Nah ketika saya menawarkan mereka bisa Pak Erwin kan gitu kan. Nah akhirnya saya buatlah. Jadi kalau tadi kata bahasanya Bang Saiful, antisipasinya tentunya kita harus bersatu padu, terutama dengan semua simpul-simpul relawan yang tadi katanya jumlahnya 200 lebih. Sudahlah, kita akhiri misalnya, kalau kata bahasanya Pak Anies begini, di Grand Hotel Tasikmalaya. Kita ini simpul-simpulnya sebenarnya ini harusnya bahu-membahu. Bersatu, kemudian kita saling support satu sama lain. Sehingga kita mengisi kekosongan-kekosongan yang nggak ada di simpul ini, kita masuk. Atau kita menjadi penyokong daripada simpul-simpul yang lain. Waktunya kita bergandengan tangan, kata Pak Anies, kita ini, sudahlah, kita ambil, memenangkan hati. Jangan memenangkan debat ya di grup, memenangkan hati. Dengan kita memenangkan hati, orang-orang yang belum masuk yang tadinya ke grup-grup Anies, akhirnya mereka bersimpati masuk ke grup-grup Anies, apapun simbol-simbolnya. Oke. Itu menurut saya, Pak. Jabar Manis, Pak Tam, kira-kira secara yang lebih teknis apa yang akan dipersiapkan untuk mewaspadai tadi praktek-praktek kecurangan yang mungkin akan terjadi? Yang pertama, kita akan rebut dulu kemenangan di 6 kabupaten kota di Jawa Barat. Itu kita akan rebut dulu. 6 kabupaten kota. Apa aja tuh, Pak? Indramayu, Subang, Cirebon, Majalengka, Banjar, dan Pangandaran. Pangandaran itu kan 65%. Jawa Tengah, Solonya Jawa Barat. Ini kita kerja keras. Harus menang. Kalau ingin Pak Anies selama ini 6 kabupaten kota ini basis merah, basisnya Pak Jokowi. Nah, makanya kita sekarang rangkul pendukung Pak Jokowi. Iya, betul. Jangan diserang mereka, jangan diajak berdebat mereka. Jadi kita berdamai dengan keadaan, mengajak mereka untuk menatap Indonesia baru. Jangan lihat, kata Pak Anies, jangan lihat peta masa lalu. Peta politik 2019 itu sudah masa lalu. Sekarang kita tatap peta perubahan tahun 2024 bersama Bapak Anies Rashid Baswedan. Seperti dalam matematika politik saya, 01 tambah 02 sama dengan 03. Pendukung Jokowi ditambah pendukung Prabowo Subianto sama dengan pendukung Anies Baswedan. Langkah selanjutnya kita insya Allah kita akan kawal bersama dengan simpul relawan yang lain. Kita bersatu padu dengan komandan, dengan Ranis, dengan Abdi Satu, ya, dengan Jarnas, dengan Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, dengan RAN, kita bersatu padu untuk mengawal pemilu ini di TPS. Nanti kita bagi-bagi job dan lain sebagainya. Bila perlu kita buat aplikasi bersama, betul. Untuk kawal pemilu. Insya Allah ikhtiar kita untuk mengawal kemenangan Pak Anies dengan pertolongan Allah. Amin. Dan sesuai dengan persangkaan kita sebagai orang beriman. Amin. Jadi ikhtiar secara
manusia kita optimalkan, tapi Iya. tentu juga di saat yang sama kita juga maksimalkan juga ikhtiar dengan doa dan doa. permohonan Kencangkan pertolongan doa kita. Allah Subhanahu wa taala. Baik, luar biasa diskusi yang mencerahkan, dan mudah-mudahan ini juga mencerahkan sahabat SJ Channel semua. Silakan di-share sebanyak-banyaknya video ini agar semakin banyak orang tahu bahwa kita punya kekuatan, kita punya optimisme tanpa harus merendahkan pihak lain. Kita bisa terus membesarkan Bapak Anies Rashid Baswedan sampai menjadi presiden di 2024. Insya Allah ya. Terima kasih Sama-sama. sudah hadir di studio mini saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.